Wes, Bro Vino, mantap. Keren, keren. Yuk kita tunggu nih Kim Van Dieselnya. Apakah sudah hadir? Jadi teman-teman diingatkan kembali pertama ya, caranya gampang, yaitu adalah mencoba untuk mengatakan kepada salah seorang yang punya usaha sebagai contohnya promosi diri. Nah, itu kita bisa dapat uang atau dapat makanan gratis istilahnya. Kata Bro Vino itu katanya mangan gratis. Nah, terus yang kedua, kita tuh kalau datang ke klien atau ke orang-orang yang kita mau promosikan, jangan menggunakan pikiran harus dapat uang, harus deal, harus istilahnya harus tekan kontrak dengan kita. Jangan, tapi dengan hati. Kita datang saja, kita tawarin saja, kalau dia oke, nah kita bikin videonya. Oke, terus ketiga, nah ini tadi saya rangkum dulu. Halo Kim, ada lari konten larinya ke makanan bikin dagu jadi dua ya. Oke, jadi kita kedua tadi kedua ya, ketiganya itu ingat ya. Ingat ketiganya adalah jangan ada video copyright. Oke, lanjut. Mana Kim? Kita request, by request, boleh. Kita mulai lagi. Tadi saya cuma mengingatkan aja teknik-tekniknya seperti itu. Jadi Kim tuh punya trik yang luar biasa yang bisa membagikan kita untuk upload YouTube video yang baik dan benar supaya bisa monetize. Oke, view. Kontennya makanan, biar dagunya jadi dua kayak saya dong ya. Kim, jangan lupa Kim. Colok, colok, colok. Tes dulu suaranya. Eh, coba tes dulu. Takutnya nggak perlu dicolok. Halo? Tes. Ya, ya udah keras. Udah nggak perlu colok. Oke, udah colokin. Ya, udah colok. Udah, colokin udah. Udah, Kim. Jadi kita nanti rangkumin ya. Rangkumin dulu ya sebelum kita lanjut. Jadi istilahnya tadi saya udah bilang, yang pertama kalau kita ingin mendapat uang melalui video YouTube, kita bisa mempromosikan produk-produk orang lain. Ya, istilahnya endorse ya. Nah, itu kita bisa dapat barangnya, dapat uangnya, ataupun dapat istilahnya ya sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Nah, kedua, gitu kalau kerja tim memang harus sungguh-sungguh ya. Jadi kalau memang niatnya baik, kita harus benar-benar baik. Tapi kalau lebih baik kita bisa istilahnya kita yang jadi pemimpin ya istilahnya ya. Lebih kita menghandle kita diri kita sendiri. Jadi istilahnya mereka hanya pekerja kita lah istilahnya. Kalau bisa bukan tim yang nggak dibayar, istilahnya tim yang memang kita bayar, kita gaji. Nah, itu lebih aman ya. Semacam itu. Terus ketiga, password semua yang monetize itu kita yang megang, jangan kasih ke orang ya, karena itu keuntungan untuk kita semua yang punya video-video itu yang kita upload di YouTube. Terus yang berikutnya adalah kita datang ke tempat orang itu jangan berpikiran duit, tapi kita berpikiran dengan hati untuk menawarkan jasa kita untuk bisa mempromosikan produk mereka. Dan berikutnya adalah ingat-ingat kalau upload di YouTube itu jangan ada namanya musik ya. Pada saat syuting itu nggak boleh ada yang musik-musik, takutnya itu copyright. Nah, tapi kalau ada video yang pengen tahu copyright atau tidak, itu dengan cara melihat di situ ada pada saat Anda upload itu ada download ya. Menu download itu muncul apa enggak. Kalau dia muncul berarti itu aman. Tapi kalau dia downloadnya mati, itu berarti Anda kurang beruntung, harus hapus itu. Relakan, hapus, relakan gitu. Karena kalau enggak, Anda tidak akan bisa monetize. Walaupun Anda mempunyai 1000 subscriber dan viewernya banyak ya. Dan ingat, untuk dapetin 1000 subscriber itu butuh perjuangan. Tapi tetap
bisa Anda lakukan dengan sungguh-sungguh. Contohnya Bro Kim yang dengan 2 atau 3 bulan dia dapatkan 1.000 subscriber, walaupun harus awal-awalnya mengemis, tapi ternyata dia punya perjuangan yang luar biasa, akhirnya dapat deh 1.000 subscriber. Jadi aku cuma ngerangkumin aja supaya nanti habis ke sini jadi lebih satu poinnya kita bisa lanjutin lagi ke titik persoalan yang berikutnya. Oke, Bro Kim, jadi intinya adalah kita harus tahu permasalahannya dia copyright atau tidak. Nah, oke, lanjut. Oke. Oh, aku sebelum kita topik tadi YouTube tadi ya, aku pengen nanya, boleh? 2017 ya. Ini ya 2017 itu ke Singapura ya. Ingat nggak 2017? Singapura, oke. Iya. Benar nggak? Ya, mungkin saya lupa ingat, tapi mungkin benar. Aduh. Iya. Luar biasa. Ngapain 2017 itu ke Singapura? Saya tahu. Oh. Ya, biasa kalau kalau Singapura itu ya jalan-jalan pastinya. Traveling. Globasi traveling. Luar biasa nih. Ini Bro Kim ini adalah seorang indigo juga, teman-teman. Jadi dia bisa meramalkan, istilahnya dia bisa tahu ya, dan dia bisa melihat sesuatu hal-hal makhluk halus ya kayak. Seperti itu Bro Kim. Iya. Ya, boleh dijelasin lagi Bro Kim tuh indigo yang seperti apa? Jadi ada beberapa macam orang indigo itu bisa melihat ya, merasakan, ataupun dia bisa ada sesuatu yang apa dirasakan. Itu misalnya contoh gini, dia bisa melihat, dia bisa merasakan, dia bisa bau, mencium. Itu biasanya kayak gitu. Ingat lagi nggak OO itu 12 Februari 2017 OO sendiri pernah ke Hotel Haris. Hotel Haris. Haris Kelapa Gading. Ya. Kelapa Gading ya mungkin. Iya, mungkin itu waktu ada pernikahan. Nah. Iya. Iya, itu udah lama banget, 12 Februari 2017. Iya, itu kalau lama banget saya nggak bisa ingat. Saya lupakan yang lama, masa lalu biarlah berlalu. Masa depan yang kita pentingin sekarang. Tapi luar biasa. Jadi Bro Kim itu indigo seperti apa ya? Supaya teman-teman pada tahu. Indigo itu yang seperti saya melihat kehadiran. Oke. Nah, kehadiran makhluk ya astral gitu loh. Makhluk astral. Ya gitu. Jadi orang indigo ataupun orang yang nggak bisa, misalnya orang nggak bisa ngelihat, saya bisa boleh nggak buka mata batin? Nggak segampang itu yang dipikirkan, Bro. Oh iya. Gitu kan? Pengennya cepat gitu loh. Iya. Ada orang akan coba saya buka mata batin saya. Buka mata batin. Iya nggak bisa kayak gitu, Mas Bro, gitu kan? Ibaratnya adalah makhluk astral ataupun makhluk yang ibaratnya yang tidak kasat mata itu sebagai manusia tidak bisa diganggu gitu loh. Masa kalau diganggu ya dia marah gitu loh. Dia tuh punya sendiri gitu loh. Ngapain ganggu-ganggu gitu kan? Ya kan? Nah, ya saya kadang-kadang sedih gitu lah. Dia punya tempat sendiri, ngapain diganggu gitu loh. Iya. Ya kan? Dia orang yang nggak percaya pengen percaya. Iya, benar. Apa gitu kan? Iya kan? Ini ada pertanyaan dari KDN nih. Sering ke tempat serem pasti kebuka ya kan, Bro? Kalau kita ke tempat serem memang kebuka. Pasti ke tempat serem ataupun kita naik motor, itu pernah saya sendiri naik motor, terus motor saya ngerasa ibaratnya saya udah berat tapi ada berat lagi, ya kan? Itu triknya adalah kalau ada ngerasa sesuatu berat di dalam motor kita ataupun kok nggak nyaman, itu jangan melihat spion. Saya ngasih triknya, jangan melihat spion kita. Jangan melihat spion tuh. Kenapa kalau melihat spion? Karena refleks nih, misalnya tiba-tiba dia nongol, kita nggak konsentrasi, jatuh. Ya, jadi kecelakaan itu banyak sekali itu orang-orang yang gitu.
banyak sekali. Jadi ada orang jatuh, Hmm. ngomongnya kepleset lah, ataupun oh ada ya bolongan ataupun apa, itu biasanya dia nggak konsentrasi, tiba-tiba lihat spion, ada sesuatu ataupun apa, itu mengganggu dia, hilang kendalinya begitu. Kalau saya pernah ngerasain gini bro, Bro Kim. Jadi pernah tidur nih di Nah, itu kan bekas gudang ya, tapi saya bikinin tempat apa buat tempat tidur saya gitu loh. Nah hmm. itu dari triplek. Waktu itu saya tidur kok berasa ada yang neken, istilahnya nggak boleh saya balik badan gitu loh. Apakah itu termasuk Oh ya, ya. makhluk halus atau apa gitu? Atau cuman Jadi kayak cuman gini, imajinasi saya aja? jadi kayak gini. Hmm. Eh, makhluk halus itu seperti manusia, kita harus izin, Hmm. meskipun itu tempat kita, Ah. ya kan? Meskipun itu tempat kita, tapi itu tempat kita, tapi ya kita juga harus izin juga, yang kita nggak punya kasat mata, misalnya kita Nah. nggak melihat ataupun apa, gitu kan? Jadi ya kita sama-sama adil lah, kita nggak boleh sombong. Wah nggak percayalah, wah Hmm. nggak ada lah, ya jangan sombong gitulah, gitu loh. Maksudnya kita, Hmm. kalaupun itu pikiran kita oh nggak ada ataupun apa, ya kita baca Bismillah ataupun permisi, ya kita nggak ganggu ataupun apa gitu. Hmm. Jadi seolah-olah dia welcome, ataupun kita dia sambut, kita sambut kayak gitu loh. Apa, kita tempat orang langsung masuk aja kan, langsung marah. Ya, Gitu ya, kan? ya, benar-benar. Nah, kayak gitu. Contoh gini aja, Hmm. kalau ke Bong Cina, langsung masuk aja apa? Ada permisi nggak? Kalau ke Bong Cina, Oh, biasanya saya disuruh untuk permisi, saya mau ketemu ke pemakaman ini, itu. ya kan? Tapi kalau aja kalau kalau ke kalau Bong Cina. secara rohani, saya sih males untuk ngomong kayak gitu gitu loh, istilahnya kan. Istilahnya, Tapi dalam hati kan? ya, Tapi dalam hati. iya. Tapi karena disuruh, mau nggak mau saya ngikutin karena takutnya kan nggak enak sama saudara dan sebagainya, gitu loh. Iya, biasa begitu. Iya. Emang harus permisi gitu. Iya, permisi, karena meskipun itu adalah nantinya Nah, itu tempat kita ataupun apa, ya kita wajiblah permisi. Meskipun kita kita sombong, apa sih, nggak ada, jangan sombong lah. Pokoknya kita permisi lah apapun itu. Mau tapi kan gimana, istilahnya kalau orang lain mengatakan ini kan dunia bukan milik mereka, ini dunia milik Tuhan, istilahnya seperti itu, kata-kata seperti itu kan. Jadi ngapain permisi-permisi, istilahnya seperti itu. Ada pertanyaan, ada yang menyatakan seperti itu, gitu. Kalau kita bahas masalah klinik ya, masalah tentang kayak gini-ginian, itu demen banget tuh orang tuh untuk bikin konten seperti ini. Part 2 tuh nantinya, part 2 bisa. Konten seperti ini tuh laris manis loh di Indonesia. Iya benar. Nanti kita ada bikin part 2, nanti juga saya juga ada menciptakan suatu buku, tapi buku saya sendiri mau diterbitkan sama PT mana, banyak tolak. Ini ada mantap. Beberapa, Ya. Keren. Yes. Ini itu tentang apa? Puisi saya. Puisi. Ini tentang puisi. Oh, puisi. Wis, mantap. Jadi ada beberapa. Bikin e-book aja. Jual online. Apa? E-book. Saya satu kayak gini. Iya. Saya satu kayak gini, saya nggak berpikir untuk apa ya namanya, uang lagi, tidak berpikir begitu ya, ya. Nggak berpikir ke uang, oke. Iya, berpikir uang. Cuman saya berpikir gini, membagikan ilmu saya ataupun apa yang saya ada, ya hayu begitu loh. Cuman kalau saya berpikir apa ya, ibu kan berarti saya harus menjual, kan? Betul. Karena pikiran saya gini, saya dikasih tahu mbah saya gini, kalau kamu punya seni di dalam diri kamu sendiri, berbagilah. Apa sih seni yang kamu buat, yang apa kamu raih, kan pertama kali kamu raih itu kan kamu juga ibaratnya pasti ada sesuatu, ibaratnya nggak mungkin kamu real nggak pakai duit, pasti ada duit, cuma kamu berbagi ilmu tersebut, meskipun kamu sedikit sebiji kacang hijau tidak masalah, yang penting itu berguna buat kamu, kata mbak saya begitu
itu. Iya, iya. Ya gitu. Tapi maksud saya kalau elektronik e-book itu nggak semuanya bertujuan untuk ngasih duit. Istilahnya bukan tujuan untuk tentang uang. Tapi juga ada yang ngasih free e-book kan, ada juga gitu loh. Oh, ada. Ya, cuman maksud saya supaya ini bisa dilihat oleh orang luar sih sebenarnya e-book buku Iya, buku benar. itu. Karena takutnya ini dijual di Indonesia aja. Gitu maksud saya. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau Bro Kim ini tadi kan kita lanjut ke YouTube ya. Jadi untuk copyright. Nah, Sebenarnya cuma copyright aja atau ada yang lain? itu yang penting deadline-nya pertama kali kita upload apa untuknya. Misalnya contoh gini. Ya, misalnya contoh. Misalnya saya video nih, halo, yo, misalnya gitu kan. Yo. Saya mau review mie, misalnya mie apa, bla bla mie itu enak banget. Nah, terus saya mau upload nih, tapi dengan apa ya, konten saya bacaan itu bukan review mie-nya, cuma saya bilang, wah makanan ini enak banget, kan nggak nyambung. Benar-benar. Nah, jadi orang yang nonton ataupun YouTube-nya, kok ini antara yang diomongkan dengan deadline-nya itu berbeda gitu loh. Jadi orang akan mencari sulit. Kayak gitu loh. Jadi nah, jadi semaksimal mungkin kita ngomong deadline-nya sama. Kayak gitu. Jadi misalnya saya mau review satu mie ya, kita ngulang-ngulang mie itu enak, nanti kita upload ya review mie. Nah, jadi kalau kita ya, jadi kalau orang mencari review mie ini nih ada benar. Jadi satu poin ya, satu tujuan ya, itu untuk review mie. Nih ada pertanyaan nih, Bro Soyu main sulap udah lama nggak pernah lihat you main. Coba lihat di Instagram, saya udah sering main sulap. Cuman sekarang akan mau lihat Bro Kim mau main sulap tadi. Ayo sebagai penghibur awal aja nih, sebelum kita lanjut lagi. Ada sulap apa nih? Oke. Nah, dari tadi tuh saya itu haus banget. Haus. Cuman saya tuh mau minta izin sama OO karena di live ini nggak mungkin kan saya izin mau ngambil minum tuh nggak mungkin gitu. Saya di sini nggak ada minuman loh di sini loh. Nah, karena saya besar, otomatis minuman saya besar dong. Wes mantap. Saya ambil ya. Salah ya. Karena saya sudah ibaratnya menyiapin, tapi kan nggak mungkin saya press live, saya minum gitu kan nggak enak gitu kan. Enak, benar. Nah, ya saya sebelumnya mau minum dulu, minta izin. Boleh silakan. Boleh. Ini apa nih? Presti. Oke. Ini panggil ya, teh. Ya, Presti. Kalau minum ibaratnya tegak kayak gini, nggak sopan juga dong. Benar. Ya, harus pakai gelas. Pakai gelas atau sedotan. Sedotan, gitu kan? Benar. Yes. Nah, itu kan kuno udah ibaratnya dari dulu ada sedotan lah ataupun gelas, ribet banget kalau kita nggak ada sedotan. Kan pakai kokop dong. Iya, langsung. Kokop. Iya kan? Tapi nggak mungkin saya kayak gini, saya kokop kayak sopan banget gitu kan. Ya kan? Masa seorang YouTuber ngokop minuman segede gini kan? Wih. Ini saya. Terus gimana dong? Ya. Nah, akhirnya saya konsentrasikan dalam pikiran saya gimana caranya saya harus bisa minum. Tapi dengan tidak pakai alat bantu. Gimana caranya gitu kan? Ya kan? Benar. Konsentrasi ya. Iya kan? Wes. Pakai ular. Oke, lihatin ya. Tunggu bentar. Ini gambarnya agak kacau. Oke, dikit. Oke. Ya udah lanjut. Sudah? Udah bagus. Oke dulu. Oke. Wih, airnya keminum nih. Luar biasa. Jarak jauh loh. Mantap.
Waduh, enak bener ya. Mantap, luar biasa. Bro Kim dahsyat. Aduh. Enak makasih udah izinin minum Boleh. nggak pakai alat. Iya, luar biasa ya. Nggak pakai sedotan, nggak pakai gelas, nggak pakai kokop, Nggak pakai gelas. tapi dengan si ular itu akhirnya bisa diminum ya. Mantap. Ilmunya mantap. Lanjut. Oke. Jadi ya tadi kan kita ngomongin masalah tagline ya. Itunya kayak contoh saya nih, saya pernah bikin review makanan, viewernya dikit, yang nonton dikit, ya kan? Saya review istilahnya challenge untuk makan samyang juga view-nya dikit. Nah, tetapi pada saat saya bikin video untuk review hotel core yang di Brokerto, yang murah meriah tapi bagus, itu view yang nonton itu 2.000, ngalahin yang lain, video lain. Jadi yang salah itu bukan konten kita, bukan konten kita yang salah, cuman apa sih peminat dari orang-orang, ya kan? Benar. Yang senang tuh apa, banyak ya kan? Kita sebagai orang janganlah bermalas untuk mencari berita, ya kan? Apa sih trending topik yang misalnya hari ini ataupun nanti 2 jam kemudian itu akan berbeda, gitu kan? Misalnya contoh saya nyari hari ini, lagi misalnya viral, misalnya taruhlah keke boneka misalnya, hari ini ya. Aku bukan boneka ya. Nanti jam 12 malam atau jam 1 itu bukan keke lagi, bukan, beda lagi apa. Oke. Nah, trending tersebut kita benar-benar harus mencari beritanya, harus pas. Terus kalau kita mau ngambil dari mana comot itu harus ngelihat itu kena copyright atau tidak, ataupun itu punya hak milik siapa. Itu yang paling bahaya, itu kita sudah ngambil kena copyright atau kena punya hak kitanya siapa, nggak hapus, mampus bisa lu dihukum sama nggak hapus, terus jadi mampus. Terus dolarnya tuh pentung, itu jangan sampai dolarnya pentung, bos, mampus lu. Ya. Aduh, bikin dari awal dong. Ya, saya pernah tahu saya pernah kalau upload itu kadang malam. Itu upload saya biasanya jam 2 malam tuh. Saya upload tuh. Misalnya jam 12 atau jam 2 malam saya upload. Saya upload. Itu jam 12 siang karena copyright. Waduh. Itu nyesoknya gimana? Sedangkan kenapa nggak dari jam 4 malam atau nggak 7 pagi kasih tahu itu jam 12 siang itu kena copyright, sedangkan iklan masuk loh. Iklan masuk, dolar masuk, ibaratnya sudah ada dapat rupiahnya, sudah apa, kena copyright. Duitnya hilang. Waduh. Sayang banget ya. Video yang kita sudah buat, hapus dong. Iya, hapus. Karena itu downloadnya sudah ada, terus dolarnya warna hijau, terus nggak ada copyright. Kalau ibarat kayak gitu kan, berarti video kita berhasil dong. Hapus nggak? Hapus lah. Harusnya. Hapus dong. Iya. Iya kan? Hapus. Sorry, saya tenang. ada yang tanya, BTW channel YouTube Kim apa? Kim Van Diesel. Itu. Oke, tolong di subscribe, di share. Subscribe. Ya, terus jangan lupa lonceng belnya diklik untuk notification ya di channel YouTube-nya Kim Van Diesel. Oke, lanjut. Ya, sebenarnya konten saya itu nggak semenarik apa konten orang lain. Misalnya contoh bongkar rahasia sulap. Rahasia sulap. Aduh. Saya pernah mencoba gini. Kayak yang lain-lain gitu membongkar
rahasia sulap. Saya banyak banget kalau bisa begitu ya. Nah, Cuman jelek saya adalah gini, saya banyak deket para pesulap. Apakah saya egois membongkar sulap nantinya? Saya nggak ada temennya dong. nah, Saya nggak mungkin nanti ketemu sama Koh Sohyu Katana gitu kan, mungkin Kim itu bongkar itu nanti saya deketin, tahu dan trik ini bongkar. bongkar. Iya. Saya Ketakutan itu muncul ya kan, gitu. takutnya muncul nanti, wah Kim ini hati-hati sama Kim ya, wah gak usah di ini lah, gak usah di subscribe lah, gak usah di ini lah, lari aja. Nah, itu dia Iya, iya. satu saya khawatir, karena dunia sulap itu banyak banget, kita nggak mungkin sendiri ya. Saya kasih tahu gitu beberapa orang, misalnya bolehlah kita bongkar trik sulap, cuman ada batas-batasnya apa yang boleh. Misal contoh gini, bongkar sendok bengkok itu sudah banyak, karena bongkar trik sulap itu ya sudah lama dibongkar untuk memajukan kita untuk kreasi baru lagi, itu baru benar maksudnya. Bukan bongkar yang misalnya kayak kemarin-kemarin Destino lagi main dibongkar langsung sama saya nggak nyebutin Iya, iya. itunya Nggak ya, usah nyebutin nama. Nah, saya udah Ya. tahu itu. Nah, Nah, itu buat apa gitu loh. hmm. Sedangkan orang yang channel itu mungkin dia seorang pesulap juga mungkin, atau spam sulapnya juga, ataupun dia hackernya mungkin kayak gitu. Hmm. Nah, kayak gitu. Saya dulu tuh pengen kayak gitu, saya bongkar trik sulap ataupun apa, saya nggak mau lah, karena saya cinta seni sulap, saya cinta juga keajaiban. Ngapain sih saya menghancurkan gitu kan? Iya, iya. Saya ganti, cuman apa gitu ya, kayak makanan ya saya nyoba, minuman, review, terus apa gitu. Saya pernah tuh yang samyang tuh, samyang tuh saya pernah. Samyang itu saya makan samyang itu 2 hari saya luar biasa, saya sakit perut. Itu yang 12 spicy. 12 4. Waduh. 12. Itu kan yang 2 tuh. Yang warna merah itu 2 spicy itu. Yang samyang. Ada yang 4 itu luar biasa banget tuh ada. Ada lagi setiap saya bikin itu saya mengorbankan perut saya, pikiran saya harus untuk produk. Saya juga pernah kayak gini, misalnya saya review minuman tuh, tahu nggak apa yang terjadi? Saya mengedit itu malam-malam, jadi suara saya ngomong kayak gini kalah dengan musiknya. Jadi saya pernah komplain, saya review produk dia nih, saya lucu nih, saya review produk dia, kesalahan saya, suara saya kecil, suara musiknya lebih besar. Belum dicolok. Nggak, bukan. Karena suara kecil karena belum colok maksudnya. Iya, mungkin. Jadi, saya dibilangin, Mas, suaranya kecil banget, nggak kedengeran. Aduh, itu saya sudah luar biasa bingung banget. Udah di-upload, karena itu produk dia sendiri, saya malu banget. Karena ada satu bukan gagal ya, satu nggak enak juga gitu kan, saya mau promosikan produk dia tapi suara saya nggak kedengeran, suara musiknya lebih kencang, itu saya malam-malam saya kadang-kadang kok nggak konsentrasi kayak gitu kan. Aduh, kesalahan saya di situ kayak gitu. Cuman namanya seorang YouTuber ataupun seorang bikin konten itu banyak sekali masukan, banyak sekali saran, kritik ataupun apa, bilang, Mas, coba jangan ada bukan gambar, produk dari editnya. Misalnya saya pakai Viva Video ataupun apa. Iya, Viva Video itu polos aja. Ya, polos aja. Saya bilang kayak gini. Kalau saya polos, berarti saya ngikutin orang-orang dong. Tidak punya satu keunikan. Oh, ciri khas. Oke. Nah, ya kan? Misalnya gini. itu kalau ngomong itu kan cepat tuh. Ibarat cepat, tergesa-gesa dan apa gitu kan. Bisa nggak? Nggak usah cepat-cepat, pelan-pelan. Ada nggak keunikan Nggak ada. Nggak ada. Ya.
kita membuat konten itu ada satu keunikan, biarin ada ibarat kritikan itu buat masukan kita terima kayak gitu loh. Nggak boleh kita ketepis bilang bodoh amat ataupun lah lu ngapain ngatur-ngatur gua, bukan, gua menerima itu ada orang bro, coba lo cari di Google kan banyak tuh yang edit itu yang pro gitu kan, banyak yang teman-teman ngomong. Iya, Vegas Pro. Ya, Vegas Pro juga ada, terus ada King Master Pro juga, terus King Master gue Pro. bilang kayak gitu. Nah, lo yang 1000 kali ngomong kayak gitu, gue bilang gitu kan. Lo nggak tahu gue pakai Viva Video itu apa sih kegunaannya, terus apa sih manfaatnya. Nah kan orang nggak tahu begitu kan. Itu keunikan membuat kita yang mungkin kita plus, ada orang yang tidak plus, ada juga kayak gitu ya, tergantung dari orang persepsi masing-masing gitu. Nah, jadi kita membuat konten itu satu kritikan itu wah luar biasa buat kita masukkan, kita terima. Jangan sampai kritikan itu membuat kita ancaman, jangan sampai. Oke. Bro Kim, kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau nanya ya, boleh diketik ya, boleh diketik di komen mau nanya apa. Siapa tahu saya nggak ada list, saya sama sekali nggak ada list loh. Tadinya mau bikin list, mau nanya-nanya, tapi udahlah langsung aja gitu. Jadi bagi teman-teman nanti ke aku ya. Bagi teman-teman yang mau nanya silakan di komen ya, nanti kita akan jawab. Yaitu narasumber kita adalah Bro Kim. Dia seorang indigo dan seorang magician, dan dia seorang YouTuber yang sudah menghasilkan uang di YouTube. Jadi tadi sudah diperkenalkan, dikasih ceritanya, asal muasal, dan sampai dia menghasilkan uang. Dan trik dia udah kasih tadi, gimana caranya tahu bahwa itu copyright atau tidak copyright. Jadi itulah yang paling penting di YouTube. Terutama subscriber mesti 1000 ya, terus 4000 jam tayang, dan viewernya mesti nonton istilahnya ya. Terus habis itu ya itu tadi copyright atau tidak copyright. Dan tagline-nya itu mesti sesuai. Kalau Anda mereview makanan ya, tulislah review makanan, bukannya makanan ini enak ya gitu. Bukan seperti itu. Jadi istilahnya kita melakukan apa ya kita harus tulis gitu. Tolong kalau bagi yang mau nanya silakan, kita kasih kesempatan karena dari tadi Bro Kim kan udah menceritakan semuanya dan sudah melakukan sulap yang luar biasa. Ada sulap lagi sebelum kita lanjut? Oh, kayak gini sebelum saya sulap, kalau saya salah ya saya maafin aja, kalau misalnya benar ya bilang benar aja ya. Boleh. Oke. Saya nggak tahu lahir nggak tahu ya. Iya. Nggak nyontek di Google ya, kan? Kalau nggak nyontek di Google, nggak nyontek di Facebook kan? Nggak tahu, misalnya taruhlah itu Februari Betul. Benar nggak sih? Benar. Tanggal benar ya. Nah, benar. Tanggal itu ganjil ya. Ganjil, Benar. Benar, berarti ganjil itu nggak sampai 10, masih satuan. Ya. Satuan. Oke. 3 Februari. Betul sekali ya. Anda 100. 3 Februari. Jadi itu ada ceritanya juga tuh 3 Februari. Jadi kalau orang percaya dari dulu agama, saya kan agama ya nggak boleh disebut lah agama lain ya. Istilahnya dia mengatakan bahwa saya itu ada orang yang punya ilmu apa istilahnya kalau ada bahasa ada punya keilmuan lah semacam itu, ilmu yang tinggi. Dia bilang bahwa saya itu lahirnya nggak boleh sekarang, istilahnya nggak boleh tanggal 3 gitu. Tapi karena saya bandel, saya lari. Kayak tahu film-film yang di China gitu kan, terjun dari langit terus berubah jadi apa gitu. Nah itu kayak gitu. Nah itu saya karena kecepatan katanya. Oke. Kayak ilmunya ngerti sak durunge winara itu apa tuh maksudnya? Kayak ilmunya ngerti sak durunge winara. Minara
Maksudnya apa Bro Vino? Kayak ilmunya ngerti Gimana ya? sadurunge minara. Dia bilang kayak ngerti sadurunge minara. Artinya mungkin tahu sadurunge sebelumnya katanya. Kali ya kayak gitu ya. Jujur kalau aku bahasa kromo inggil itu masih kurang paham begitu banyak ya, tapi kalau ngoko paling cepet. Oke. Wah, Kono kalau bahasa Ono Coroko, Doto kalau Sawolo saya mau gabotong pada kurang paham. Joyonya. Tahu sebelum Waduh. terjadi. Oh katanya tahu sebelum terjadi. Ah, Ya kayak gitu berarti benar. Istilahnya kita tahu sebelum terjadi. Ada tahu pertanyaan? sebelum terjadi. Oh, berarti dejavu ya? Tahu sebelum terjadi. Oh, dejavu tuh. Saya pernah kumpul sama teman-teman dejavu. Serius ini, saya ada komunitasnya dejavu. Itu sempat percaya, sempat tidak. Ya, itu namanya satu keilmuan ya. Dejavu itu bukan dipelajari, kata dia bukan dipelajari. Cuman ada satu keunikan dikasih sama pencipta juga, sama yang kuasa ya, dikasih ilmu lah kayak gitu. Ya mungkin pikiran saya mungkin iya mungkin tidak kayak gitu, tapi itu ada komunitasnya. Dia pernah ngomong kayak gini satu ke temannya sama-sama di Javu nih ya, ke temennya. Dia ngomong begini, bro, hati-hati besok, jangan pakai motor ngebut-ngebut, hati-hati. Kata dia, wah lu jangan ngaku-ngaku teman-teman kita dejavu lu kayak gitu. Besoknya dia pakai motor, mungkin ngerasa di nggak ada apa-apa ataupun apa, ada di depan tuh ada truknya itu bawa kayu ini besi truknya itu bawa besi, dia pakai motor. Mungkin truk itu di depannya itu ada ngerem ngejut, nggak tahu ada apa, si motor ini nggak konsen, slap masuk tembus. Waduh, serem banget itu. Gitu. Itu gue sampai mungkin apa terjadi atau enggak, wah gue sampai bohong ataupun apa. Gue pengen ini ya, pengen agak sombong mungkin ya, agak sombong gue begini, bro coba gue bisa nggak, gue pengen kayak gitu tapi gue nggak berani gitu kan. Itu ada dalam hati gue pengen kayak gitu, sama halnya dengan orang, coba bro bukain mata batin gue kayak gitu mungkin. Sama dengan halnya gue, coba bro ngeliatin gue besok gue gimana ya, gue ada kayak gitu pengen kayak gitu, tapi gue nggak mau. Ngeri juga ya itu loh, dejavu ya. Iya, ngeri sampai ya Allah kayak gitu. Ya kan, tapi ngelihat OO sendiri bagus. Ibaratnya OO itu sendiri 3 Februari lahirnya juga ibaratnya ganjil juga, ya kan? Keganjilan. Bagus juga. Bagus tuh karena OO itu adalah Sio, kalau di dalam Cina itu terakhir Sio OO. Sio terakhir ataupun namanya Sio babi. Sio babi. Bagus Sio babi. Karena di dalam Sio babi sendiri OO itu memiliki elemen yang dibilangin elemennya itu kuat, gitu loh. Gitu. OO ada nggak punya suatu energi dalam dirinya OO sendiri? Energi seperti apa? Contohnya? Contoh, OO tidak sengaja, misalnya contoh menggerakkan botol tiba-tiba jatuh tanpa sengaja, energinya begitu. Belum pernah kalau gitu. Belum pernah ya. Kalau menggerakkan benda dengan magnet pernah. Ya kan? Tapi gini, OO itu dibilangin gini, energi OO itu adalah elemen api. Saya ngelihat. Karena dibilang itu energi ataupun elemen api itu orang yang dibilangin api itu membara. Jadi semakin dia membara, jangan sampai dia dipadamkan. Jadi bukan emosi ya. Jadi di saat dia punya ilmu, beng dia cepat. Orangnya itu
cepat, tergesa-gesa. Nah, di saat itu kita harus meresponnya. Jangan kita metelaknya atau memotongnya. Misal contoh gini, oh bapak, oh bisa nggak gini? Jangan. Jadi dia ngomong dulu, baru kita ambil ilmunya, baru kita menyampaikan. Itulah, OO itu adalah elemen api. Jadi kita jangan sampai ibaratnya memadamkan api tersebut, tapi kita mensupport dia supaya api itu membara. Tapi bukan api itu membahayakan kita, tapi kita terus mengkobarkannya. Jadi selama OO itu berkorban, ada nggak sumbunya ataupun kayu yang mengikuti dia berkorban juga? Ada. Mungkin muridnya OO yang ikut karyanya, mungkin karyanya OO, ya kan? Nggak sengaja, oh saya bisa ya, oh saya punya ibarat murid ya, oh saya menciptakan suatu alat ya, tapi ada orang bilang saya menciptakan satu alat, oh nggak mungkin, paling lo ngelihat punya orang tapi lo gabung-gabungin. Ada orang yang begitu, ya kan? Ya tuh hak bodoh dia gitu kan, dibercandain tuh. Kalau Anda elemennya api, berarti nggak boleh dimatiin sekalipun lilin ulta katanya, bisa suruh orang lain ganti. Kalau nggak apinya nggak berhenti gitu. Kalau aku bilang ya, kalau orang percaya sama saya tuh katanya ini nih, saya sih nggak percaya sama sio-sioan, tapi maksudnya sio saya itu bukan babi loh istilahnya. Mungkin orang lihat babi itu karena tahunnya itu tahun masih yang kalender punya. Kalau kalender punya itu babi memang. Tapi kalau Chinese punya itu ada 1 tahun berikut, 1 tahun sebelumnya. Jadi saya itu anjing. Tahun ya, kalau Chinese tuh kayak seperti itu sebenarnya. Ya, jadi mundur. Gitu. Jadi anjing gitu sebenarnya. Makanya kadang-kadang ada orang berpikir saya babi, ya aku terima-terima aja. Ada orang berpikir saya anjing, saya terima-terima aja. Tapi sebenarnya saya manusia gitu loh. Iya benar. Jadi bener, tapi sebenarnya kalau kita ngitungin apa tahun dari China, emang saya itu anjing. Sionya ya. Bukan sayanya anjing ya. Iya benar. Gitu. Jadi karena makanya dibilang saya itu pertengahan antara istilahnya Imlek itu saya harusnya udah kalau saya ngelewatin Imlek itu saya babi. Sionya. Tapi kalau saya sebelum Imlek itu saya anjing, makanya aku dibilang aku tuh terjun dulu sebelum ini gitu loh, maksudnya Imlek selesai, Imlek lewat dari Imlek gitu, istilahnya seperti itu. Makanya aku disebut si anjing gitu loh. 82 anjing bro, iya benar, 82 anjing memang. Ya. Cuma orang kalau lihat kalender itu pasti saya babi. Itu sionya. Karena dia ganjil, tuh ganjil. Iya, tapi sebenarnya yang benar adalah setahun sebelumnya kalau Chinese. Jadi kalau penghitungan itu sebenarnya mundur. Mundur, itu yang benar. Karena orang sekarang orang yang bisa baca itu lihatnya kalender yang udah jadi, gitu kan? Yang dia udah berpatokan berarti 83 berarti istilahnya dia pasti babi gitu loh. Kalau di kalender. Tapi kalau tapi nggak semua 83 itu adalah babi, itu anjing. Ya nggak semua. Itu biasanya ada gabungan. Jadi saya membaca juga. Biasa ya untuk masalah primbon ataupun apa. Saya kalau membaca apa ya, meramal atau membaca satu apa ya nama ataupun apa, kadang pusing. Karena gini, saya harus memahami otak saya, klien saya ataupun apa, jangan sampai buyar. Saya pernah, jadi gini, salah ini tahun, misalnya tahun, salah tahun, misalnya dia 85, saya meramalnya 84. Nah, kalau dimasukkan ke sionya akan berbeda dong. Iya, pasti berbeda. Dia mengikuti beda. Saya yang mengutiknya itu, saya membacanya primbon Jawa dulu, terus Chinese-nya, terus dapat tuh data-datanya, saya ngomong. Nah, klien saya kan mengerti, oh iya ini.
Sedangkan saya baca itu harusnya yang 85-nya bukan 5. 84-nya. Hmm. Saya kesalahan di situ. Tapi Hmm. hampir beda-beda tipis. Nah, dari Ya. situlah saya bilang kayak gini. Orang mau meramal orang, ataupun memprediksi orang, ataupun dia punya keahlian ataupun apa, bolehlah dia membaca. Cuman hati-hati membaca tersebut, karena ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Betul, begitu. betul. Nah, contoh, saya kemarin-kemarin, udah lama sih, berapa tahun kemarin saya ngomong kayak gini. Mbak, mbaknya sudah nikah belum? Dia ngomong kayak gitu. Saya ngomong ke mbaknya, 3 bulan lagi saya mau nikah mas, tapi saya sudah tunangan 3 bulan lagi ya. Saya bilang kayak gini, mbak, kemungkinan, saya bilang gitu, nggak bilang pasti, kemungkinan untuk 2 bulan setengah ada sesuatu trouble. Ya, saya bilang kayak gitu. Apa sih mas? Dia bilang gitu. Wah, kalau untuk kepastian saya nggak berani untuk memastikan, karena kepastian itu milik yang Gusti Allah, atau milik Tuhan ya. Ya, Tuhan sendiri. Saya bilang begitu karena kita bisa merasakan sesuatu, apa energi sekelilingnya, kalau alam itu bisa kita dapatkan. Terjadilah itu, saya ketemu lagi sekitar setengah tahun. Berarti dia ngomongnya kan 3 bulan lagi dia mau nikah, tapi saya bilang 2,5 tahun lagi ada sesuatu trouble, ya kan? Saya ketemu dia itu sekitar setengah tahun, jadi 6 bulan saya ketemu dia. Nah, saya bilangin, Pak, selamat ya, sudah nikah. Oh mas yang kemarin ngomong yang 2,5 itu ya nggak salah ya mas ya? Iya bener mas, katanya cowok saya itu kepergok katanya dengan cewek lain. Wah, saya pribadi nggak enak dong, iya kan? Saya ngomong ibaratnya ada sesuatu pun apa, kok sampai alam itu mendengar apa yang saya mempunyai. Jadi alam itu energi dalam diri saya sendiri, tidak semena-mena, oh hati-hati kamu ya celaka, tidak bisa begitu. Coba energi saya itu harus bisa menyimbangkan dengan alam. Misalnya gini, saya nggak enak nih dalam tubuh saya nih, ya kan? Tubuh saya nggak enak, berarti ada apa nih di alam tersebut, ataupun di dalam kondisi saya saat ini. Ya mungkin saya tidak berterima kasih kepada alamnya, tidak terima kasih saya kepada udara, ataupun apa yang semesta ini saya berikan. Terima kasih. Kebanyakan orang begitu. Iya. Akhirnya saya bilang gitu, aduh Mbak, saya minta maaf kalau saya ngomongan saya kemarin itu membuat diri Mbaknya sendiri ada tidak ketenangan. Terima kasih ya Mas, sudah memberikan informasi begitu. Dia bilang gitu. Wah, saya satu nggak kepastian, kok bisa kayak ini terjadi? Apakah itu satu kebetulan? Apa satu energi saya ataupun apa ya? Itu alam kayak gitu. Benar-benar. Jadi yang punya energi ataupun punya keilmuan ataupun apa, yaitu semeta itu yang diberikan kepada Tuhan, gitu kan? Jadi jangan apa ya, pura-pura kamu, wah saya bisa kayak gini, oh saya bisa kayak gini, wah pokoknya nanti kita bahas klinik ataupun apa itu banyak sekali. Nanti itu kita itu temanya udah nanti melenceng nanti ya. Tapi ini salah satu tips and trick untuk nanti ke depan untuk tema klinik nanti. Klinik ini. Iya, sebenarnya aku juga ada cerita tentang klinik, tapi nantilah kita bahas tentang ini pas tema klinik aja. Jadi pas tuh. Nah, terus, jadi saksikan. Nanti juga ada, ini kan masih tema YouTuber ya. Iya, YouTuber mendapatkan uang. Ya, nanti ada lagi tema yang keep itu di saat sulap itu yang nonton itu orang wah, hello harimau terakhir nggak terus ada dilemparin apa gitu, pokoknya nanti ceritanya lucu banget, pokoknya ada. Pas banget. Iya, pokoknya pas banget. Apalagi ini tadinya mau bahas juga sama harimau terakhir tentang rumah setan juga nih, rumah hantu nih, pas banget itu nanti.
Wah, bagus tuh. Bagus tuh nanti. Bagus Tapi tuh nanti. tapi kita Kami tinggal lihat juga jadwalnya aja. Hari mau terakhiran semoga tuh. sekali. Dia sibuk banget ya. Dia Hah? sibuk banget hari mau terakhir tuh sibuk banget ya. Iya, hari mau terakhir deh. Oke, jadi Kim, jadi Nah, yang pembahasan untuk YouTuber ini luar biasa sekali. Yang saya ambil itu adalah kita bisa sebenarnya mendapatkan uang itu dengan cara kita mau niat untuk datang ke orang untuk menawarkan jasa yang tanpa kita menggunakan handphone aja kok sebenarnya simple ya. Menggunakan handphone dan kita bilang kita akan mempromosikan makanan Anda dan kita akan istilahnya upload ke YouTube dan orang pasti akan tahu tentang makanan ini di Purwokerto atau dimanapun Anda berada. Itu satu. Kedua, harus ingat namanya copyright. Ya, copyright dengan cara di mana kita tahu kalau downloadnya muncul itu namanya tidak bercopyright, aslinya aman-aman aja. Tapi kalau downloadnya mati, menu downloadnya mati, berarti itu pernah copyright. Cepat-cepat dihapus. Kalau enggak angus. Ya. angus. Ketiga itu cari subscriber 1.000 itu harus penuh perjuangan ya. Jangan pernah pantang menyerah. Orang tiba-tiba, wih, banyak banget gitu loh ya. Tetap semangat. Jangan pernah menyerah. Pasti dapat aja 1.000 subscriber dan viewernya juga 4.000 jam tayang itu juga perlu tetap semangat aja. Tetap upload. Kalau bisa, kalau saya dapat ilmu dari Christina Lee itu dibilang sebelum Anda bikin YouTube ya, itu siapkan dulu 10 atau 15 video yang sudah jadi. Oke? Iya benar. Ya, supaya kalian tuh bisa mikirkan konten-konten berikutnya pada saat Anda upload satu, Anda mikirkan penggantinya. Ya, jadi kita masih punya tabungan video. Jadi kita bikin video tuh nggak gampang sih sebenarnya, tapi kalau kita punya niat pasti gampang. Terus berikutnya, bukan ketiga. Berikutnya adalah untuk monetize itu harus diingat lagi bahwa tetap sering melihat tentang copyrightnya. Itu yang paling penting ya. Terus sama judulnya itu harus sesuai. Oke? Dan kalau bisa syuting, itu nggak boleh ada namanya lagu-lagu atau musik. Takutnya itu kena copyright juga. Ya, jadi itu ada tips and trick dari saudara Kim yang luar biasa yang mau rela untuk membagikan rahasianya di dunia YouTube dan dia seorang yang dahsyat lah bawahnya. Dia walaupun seorang indigo, seorang pesulap, tapi dia mau membagikan ilmunya tentang YouTube supaya kita semua di sini yang menonton ya. Saya tahu ini bakal ditonton oleh orang banyak walaupun kita viewernya cuma baru 4. Tapi nanti videonya ini kan pasti diupload di YouTube. Ya, kalau misalnya ke save ya, nanti saya akan upload di YouTube, nanti saya share linknya. Jadi tetap saksikan YouTuber yang nanti saya akan istilahnya akan share tentang tips and trick untuk ke depan dan cerita-cerita yang menarik, mau klinik lah, mau makanan lah, mau apapun nanti kita akan bahas. Itu demi kalian semua yang nonton. Terutama bagi channel YouTube saya yaitu YouTube Soyu Katana yang nanti akan saya upload ini videonya ke Soyu Katana dan jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Kim Van Diesel. Kim Van Diesel. Ya, Kim Van Diesel. Kenapa? Udah berapa? Oh enggak, saya baru mulai. Saya baru mulai. Saya cuma bikin yang Klekris TV. ini Klekris TV. Cuman maksudnya saya udah pernah bikin satu channel Klekris TV itu anak-anak aja dan saya ternyata untuk mensurvey bahwa orang yang mau lihat sesuatu itu tentang review hotel. Kalau makanan dan prank dan sebagainya mungkin udah sering mereka lihat jadi yang nonton juga biasa ya. Jadi ini wah udah nonton lah gitu. Tapi untuk produk tentang mempromosikan produk itu cocok banget. Kita nggak harus membongkar rahasia sulap, benar nggak? Kita nggak harus kontennya membongkar rahasia sulap, membongkar makanan seperti bakso yang di tempat Anda yang enak itu, promosikan, pasti dapat uang kok, pasti dapat penonton, ya. Oke, Bro Kim, coba iklanin channelnya di YouTube apa? Channel apa? Oke,
channel saya di YouTube sendiri Kim Van Diesel. Di situ banyak sekali video-video yang ibaratnya receh, tidak berfaedah, cuman ada pengalaman-pengalaman pribadi yang membuat saya menjadi semakin lagi untuk berkarya lagi. Jangan sedih misalnya satu video, oh cuma 4 nonton, ada 5 nonton. Tidak masalah, kita upload lagi. Terus untuk teman-teman yang masih baru, menghargai orang yang masih baru. Jadi misalnya, bro, minta tolong bantu subscribe, jangan kita, subscribe itu berapa ya? Jangan kita begitu. Kita bantulah, meskipun dia masih 5 atau 6, kita bantu. Terus jangan menanyakan subscribe itu berapa. Jangan menanya begitu. Kita menanyakan channel lo apa, bro, ataupun nama linknya apa, kita bantu, kita tonton, apa sih gunanya subscribe, gratis, pencet, terus like kita pencet, notifikasi kita pencet, atau loncengin apa sih gitu kan, kita bantu sama-sama ya kan. Kalau dia sukses, alhamdulillah, kita sukses juga alhamdulillah. Dapat pahala ya. Itu saling membantu, tidak mahal kayak gitu kan. Jangan, ya itu ada dulu gue gitu juga, pasti ditanyakan itu berapa sih. Ya masih sedikit dilihat, oh masih sedikit ya, ada yang begitu, ada yang diumpetin subscribe-nya biar nggak tahu tuh banyak kayak gitu kan, supaya dia nggak tahu berapa subscribe-nya. Kalau ya malu mungkin berapa. Kalau saya pribadi saya ngeliatin aja subscribe saya berapa, terus ya nonton saya berapa, ya saya real aja. Ada yang sedikit nonton ataupun apa ya cuek aja, yang penting saya tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu apa. Saya berkarya untuk semua orang lain dan saya bisa menginspirasikan buat semuanya sendiri. Kayak itu dia paling utama begitu. Gitu. Jadi ayolah kita bersama-sama yang baru ataupun yang sudah up lebih dari saya sendiri ataupun yang sudah jutaan subscribe-nya, yuk kita bantu yang belum. Kita sama-sama. Kalaupun teman-teman yang perlu bantu saya subscribe, tulis aja di komentarnya, Mas, link saya ini saya bantu kayak gitu. Saya tidak pelit, pungut biaya, tidak pelit apa, tidak. Saya sudah bantu sama-sama. Anda subscribe, saya subscribe, Anda like, otomatis saya like. Kalau nggak di-like, saya like-in juga Anda. Maksud sama lah gitu ibu. Siap. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Terima kasih Bro Kim. Ya, terima kasih ilmunya Bro Kim. Nanti kita akan membuat part 2-nya. Tapi selang-seling ya, nanti nggak langsung Bro Kim lagi, tapi nanti suatu saat nanti kita bikin lagi untuk part 2 tentang klinik ya. Kita udah deal ya tentang klinik ya. Klinik. Tapi sebelum saya mau selesai acara ini, tinggal berapa menit lagi? Oh enggak, masih lama. Boleh. Lanjut aja. Cuman saya dari dulu itu senang banget dengan minuman ini. Quiz root beer. Saya nggak promosi. Iya, nggak apa-apa, oke. Promosi juga nggak apa-apa. Saya senang dengan minuman yang ibaratnya ada soda-sodanya, ya kan? Ada, kalau dibuka tuh ada bunyinya, gitu kan? Nah, kalau misalnya kita real, oke? Ya. Hilang. Aus memang ya. Saya belum minum dari tadi, makanya agak batuk-batuk dikit. Ya. Kalau misalnya ada orang bilang, Bang Kim, nggak suka saya root beer gitu ya, misalnya saya nggak suka minuman apa gitu kan. Oh ya, oke. Karena saya nggak suka soda, misalnya nggak suka yang minuman apa ya, kayak gitu, ya oke. Kamu sukanya minum apa? Tinggal ngomong aja, oh saya suka manis. Oke. Saya tinggal bilang dengan ini. Itu aja. Oke. Dia keinginan apapun dengan hati nurani dia bisa. Wih, mantap. Jadi apa itu? Susu ya? Susu. Mantap. Susu. Keren. Ada lagi bilang. Ada lagi. 20 menit, 20 detik, sorry, 18, 17. Oke, lanjut. Oke. Terima kasih semuanya ya. Ada lagi? Oke. Kita ini ya. Lanjut lagi, bisa? Nggak bisa. Thank you, Bro Kim. Next kita part 2. Thank you.